Salam seluruh jemaat Gereja Bethel Maranatha Tegal. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara semuanya dalam situasi seperti ini. Walaupun tidak bertemu di dalam sebuah gedung gereja seperti biasanya, namun oleh anugerah Tuhan, bila pertemuan kita ini tetap menjadi berkat bersama-sama. Dan sungguh oleh anugerah Tuhan, situasi ini membutuhkan satu sikap yang serius untuk mensikapi, menghadapi, sehingga kita menjadi orang-orang yang akhirnya menang atas situasi sulit ini. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan ini, kiranya seluruh jemaat bisa menerima. Karena itu tolong oleh anugerah Tuhan, saya menghimbau saudara untuk duduk sejenak, melepaskan semua aktivitas, dan mari belajar menghormati setiap kebenaran firman Tuhan dengan sikap yang baik, sehingga kebenaran ini tidak menjadi sebuah tontonan, tapi menjadi sebuah tuntunan, berkat, dan kekuatan dari Tuhan. Nah, lewat situasi ini saya ingin bagi firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari 2 Tawarekh pasal 7 ayat 11 sampai 16 saya akan bacakan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini, supaya namaku tetap tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Dari bacaan ini ada sesuatu yang menarik. Yang pertama, coba perhatikan tadi, ya. Di ayat yang ke-12, Tuhan berkata, "Sekarang telah aku pilih tempat ini." Artinya bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu. Bahkan diulangi juga di ayat yang ke-16. Tuhan memilih bahwa bait Allah itu sebagai tempat kediaman namaku, nama Tuhan. Ya. Itu artinya bahwa bait itu setelah selesai, Tuhan berkenan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan berkenan dengan bait Allah ini? Kalau kita lihat ke belakang, maka sesungguhnya, ya, yang pertama, semula bait Allah ini mau dibangun oleh ayahnya, yaitu Daud. Namun Tuhan tidak berkenan karena Tuhan melihat tangan Daud berlumuran darah. Maka dia berkata, "Bukan kamu tapi anakmu Salomo yang akan kupilih mendirikan rumahku." Yang kedua, ya, bait Allah ini dibangun berdasarkan bahan-bahan yang terbaik pilihan. Ya, kayunya ada aras Libanon, ada bahan dari emas, perak, dari banyak hal yang terbaik, semua disiapkan yang terbaik. Yang ketiga, dipilihlah orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya atau profesional. Maka didatangkanlah orang-orang dari berbagai negeri untuk membangun bait ini. Yang keempat, ini yang paling penting, semuanya ukuran-ukurannya
panjang lebarnya, luasnya, tingginya, semuanya presisi, artinya tepat seperti yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Dan ketika selesai, lihat 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 45 dikatakan, Raja Salomo dan seluruh bangsa Israel, ya, itu mempersembahkan syukur dengan 22.000 lembu dan 120.000 kambing domba. Betapa besarnya jumlah persembahan syukur itu. Itulah sebabnya ketika ditahbiskan, Tuhan berkenan. Bahkan ketika puji-pujian diadakan di situ, kemuliaan Tuhan turun sampai seluruh imam tidak tahan dan tersungkur di situ. Ya, itulah sebabnya di ayat ini dikatakan, aku telah menetapkan, memilih tempat ini sebagai tempat kediaman namaku. Ya, ayat 12 dan 16. Nah, yang menarik begini. Kenapa ketika Tuhan menetapkan ayat 12 sampai dan 16 itu sebagai ketetapan rumah itu dipilih sebagai kediaman namanya, tapi di ayat 13 tiba-tiba disela, disisipkan satu ayat 13, Tuhan menyelipkan 3 petaka. Rasanya tidak nyambung. Saya mencoba untuk mencari referensi, terjemahan, mencari tafsiran sebagainya. Aneh, ayat 13 tidak dibahas di mana-mana. Saya kesulitan. Makanya saya belajar untuk merenungkan, kemudian melihat konteksnya, kemudian bertanya pada Tuhan. Nah, saya dapati ternyata ya, ketika Tuhan itu satu, menutup langit sehingga tidak ada hujan. Kedua, menyuruh belalang untuk memakan hasil bumi. Ketiga, melepaskan penyakit sampar. Nah, 3 petaka ini dilepaskan Tuhan. Pertanyaan, kenapa, ada hubungannya apa dengan kediaman atau bait Allah yang dipilih Tuhan? Ketika saya renungkan, maka Tuhan memberikan ungkapan-ungkapan, penyingkapan-penyingkapan. Yang pertama, ya, bait Allah dalam konteks perjanjian baru adalah diri kita, tubuh kita. 1 Korintus pasal 3:16. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam kamu. Ya. Dalam konteks itu, Tuhan ingin agar kita sebagai bait Allah, Tuhan rindu kita ini layak. Seperti bait Allah tadi diperkenan, kita juga diperkenan sebagai tempat Tuhan ingin menaruh namanya, tinggal di dalam hidup kita. Makanya ketika Tuhan dapati bait Allah yang hari ini adalah orang percaya atau gerejanya, itu jauh dari Tuhan, jauh dari rencana Tuhan, ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ada rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah sebabnya Tuhan melepaskan petaka tadi. Ya. Yang pertama, ketika Tuhan menutup langit, tidak ada hujan, terjadilah kekeringan. Yang kedua, Tuhan menyuruh belalang. Nah, kata menyuruh belalang ini karena belalang adalah makhluk hidup. Dia punya nyawa, ya, punya kehidupan, sehingga ketika disuruh oleh yang menciptakan, dia melaksanakan kehendaknya, memakan hasil bumi. Kita juga ingat waktu ada tulah di Mesir, belalang juga disuruh Tuhan untuk memakan habis hasil di Mesir. Demikian juga yang ketiga, Tuhan melepaskan penyakit sampar. Apa sih penyakit sampar? Penyakit sampar adalah penyakit menular, ya, yang disebabkan oleh tikus hitam. Makanya dalam kalangan medis disebut juga sebagai Black Death atau wabah hitam atau maut hitam. Dan pandemi ini pernah terjadi di Eropa sekitar abad 14 sampai menghabiskan 2/3 populasi penduduk Eropa, atau sekitar 50 juta orang meninggal gara-gara penyakit sampar atau penyakit pes di Indonesia ini. Ya. Nah, kata menyuruh atau melepaskan penyakit menular ini mempunyai makna, yaitu Tuhan itu berdaulat di bumi dan di surga.
apa yang disuruhkan dia tidak ada yang gagal. Makanya ketika dia nyuruh ciptaannya apapun itu, ya, tidak ada yang menentang. Apalagi binatang ini adalah ciptaan Tuhan, disuruh semuanya melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kalau kita menghadapi situasi persis sama zaman itu, abad 14 ketika pandemi penyakit sampar terlepas sampai membunuh 50 juta orang di Eropa, hari ini kita sedang menghadapi pandemi yang sama. Artinya Tuhan ingin agar bait Allah atau diri kita ini, agar kita kembali dalam kondisi diperkenan Tuhan, agar namanya tetap tinggal dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau hari ini dilepaskan penyakit corona, itu Tuhan artinya tidak kejam, enggak. Tuhan tidak pernah mencelakakan manusia, apalagi umatnya. Selalu ada rencana yang indah di balik sesuatu yang Tuhan kerjakan. Makanya ketika corona ini terlepas dan menjadi pandemi di seluruh negara atau dunia internasional termasuk Indonesia, kita harus kembali kepada firman Tuhan bahwa pandemi ini salah satu yang Tuhan maksud adalah agar umatnya kembali menjadi bait Allah yang diperkenan. Artinya Tuhan sudah melihat kehidupan umat Tuhan hari-hari ini kadang susah dibedakan antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Perbuatannya tidak bisa dibedakan ini umat Tuhan atau bukan umat Tuhan. Tuhan sudah melihat dosa-dosa masuk dalam kehidupan gereja Tuhan. Tuhan ingin itu semua dibersihkan dan umat Tuhan kembali, ya. Makanya hari ini kita renungkan firman ini karena Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, ya. Dari 3 malapetaka yang dilepaskan Tuhan itu, ya, kalau terjadi, termasuk pandemi hari ini, corona terjadi, ada 4 hal yang Tuhan ingin sampaikan dikerjakan oleh umat Tuhan. Yang pertama, ayat 14 dikatakan, ya, jika atas namaku, ya, umatku merendahkan diri. Yang pertama, merendahkan diri. Saudara, sebagai jemaat GBM Tegal, baik tahun 2019 kemarin atau di awal tahun 2020 ini, saya sering menyinggung bahwa tahun 2020 adalah tahun perendahan hati, karena akan terjadi sesuatu di mana tahun 2020 dipakai Tuhan untuk mempersiapkan umatnya masuk 2021 sebagai tahun memasuki tangga pertama masuk sengsara besar. Dan itu semua sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Tuhan di seluruh dunia ini, di mana suara kenabian itu sama intinya, bahwa Tuhan ingin 2020 merupakan tahun perendahan hati, 2021 merupakan tahun di mana langkah kaki pertama masuk dalam aneh besar. Karena itu, yang pertama, seruan Tuhan ketika malapetaka terjadi seperti ini adalah ketika di dalam nama Tuhan kita merendahkan hati. Artinya kata merendahkan hati itu artinya kita ayo sadar, ya, Tuhanlah yang berdaulat. Kalau Tuhan yang melepaskan pandemi, artinya mengizinkan itu terlepas seperti virus corona ini, artinya Tuhan juga yang sanggup nyetop, menghentikan semua sampai tuntas. Itu hanya Tuhan. Kalau di Wuhan itu terjadi luar biasa beberapa waktu lalu dan sekarang sudah reda, jangan lupa saudara, bahwa di Wuhan itu orang-orang Kristen sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa mereka didengar karena mereka sudah mulai kembali menjadi bait Allah, di mana Tuhan tinggal, namanya tinggal dalam hidup mereka. Makanya Tuhan bekerja demikian rupa, ya, lewat pemerintah, lewat dokter, lewat banyak sarana, sehingga mereka bisa dipulihkan dengan cepat. Indonesia juga sama. Ketika hari ini kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui hanya Tuhan yang berdaulat di atas segala-galanya, Tuhan yang mengizinkan terlepas virus ini, Tuhan juga yang berkuasa mengendalikan, menghentikannya. Yang pertama, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Akui Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, ya, dikatakan berdoa. Nah, kata doa ini bukan
serangkaian daftar permintaan. Kata ini tujukan agar kualitas ibadah kita yang selama ini ada dalam gedung gereja itu mulai diperbaiki. Ya, kenapa? Karena seringkali ibadah itu bersifat seremonial. Hubungan antara umat dengan Tuhan itu seremonial. Nah, Tuhan ingin bawa ke situasi ini tujuannya agar umat Tuhan mulai berubah cara ibadahnya. Artinya apa? Hubungan dengan Tuhan tidak lagi seremonial, tapi menjadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Liturgi tidak salah, tapi kalau liturgi sudah menjadi seremonial, maka Tuhan seperti diatur. Tuhan tidak lagi menjadi sebuah pribadi yang terkonek dengan pribadi kita, tapi kita seperti datang kepada seorang paranormal atau dukun. Kualitas rohani kita, ibadah kita sedang diperbaiki Tuhan hari ini. Makanya kita nggak bisa ibadah dalam gedung gereja. Kita banyak refleksi, kita banyak merenungkan hal ini agar ibadah kita di waktu ke depan lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, ayat 14 dikatakan mencari wajahku, wajah Tuhan. Itu artinya bahwa sikap hidup kita seringkali kalau sudah datang ke gereja, gedung gereja, itu begitu pulang merasa nyaman, merasa lega, merasa sudah selesai sebagai orang yang tugasnya, ya. Kemudian bekerja dari Senin sampai Sabtu kembali. Jika siklus ini berlangsung terus, maka sesungguhnya umat Tuhan tidak mencari Tuhan. Dia hanya merasa bertemu dengan Tuhan ketika hari Minggu. Begitu hari Senin mereka sudah seperti terlepas bebas, hidup dengan dunia, campur baur, dan sistem dunia diikuti, sehingga mereka tidak lagi punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, ya. Karena itu yang ketiga, mencari wajah Tuhan, artinya dimanapun kita berada, tidak hanya di dalam gedung gereja, sikap hati kita adalah terkonek dengan pribadi Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan artinya nama Tuhan terus dimanapun dipantulkan. Kita sebagai display Tuhan, kita menjadi alat peraga Tuhan, sehingga lewat hidup kita nih orang tahu, oh ada Yesus, orang ini kok baik, oh ada Yesus. Sehingga orang tahu lewat hidup kita Tuhan dikenal. Karena itu perlunya kita hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran ini, agar oleh anugerah Tuhan kita tidak hanya kembali kepada panggilan Tuhan sebagai bait Allah, sehingga Tuhan berkenan namanya tinggal di hidup kita, namun lewat situasi-situasi ini Tuhan berkenan untuk bekerja kembali. Dari pasal 7 ayat 13 tadi dikatakan, ya, kalau kita melakukan yang namanya merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Dikatakan, aku akan mendengar doa-doa mereka. Doa kita didengar, saudara. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memulihkan negeri kita juga. Kita percaya situasi kondisi ini membuat banyak orang menjadi kalang kabut, memborong sembako, ya. Kemudian hidup tidak tenang, tidur tidak nyaman. Mau menghubungi seseorang juga rasanya gimana, bertemu dengan seseorang ada rasa enggan, karena diliputi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Namun hari ini kalau kita kembali kepada firman Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi kalau kita ini mendengar, menerimanya, dan melakukannya. Saya berharap setiap jemaat GBM Tegal mendengar firman ini, dan lalu bersama-sama kita belajar kebenaran yang intinya adalah satu, kita adalah bait Allah. Agar diperkenan Tuhan seperti bait Allah yang dibangun Salomo, kita harus menjadi bait Allah yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Yaitu tadi, satu, kita menjadi pribadi yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kedua,
berdoa di hadapan Tuhan, ketika mencari wajah Tuhan. Sehingga Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, kemudian mengampuni dosa kita, namun juga akhirnya Tuhan memulihkan negeri kita, termasuk kota Tegal ini. Kiranya lewat kebenaran ini setiap saudara diberkati. Dan kalau kita kembali ke firman ini, saya yakin kita tidak perlu menjadi orang yang takut. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang, bahkan lebih dari pemenang atas situasi yang sulit seperti ini. Nah, sebelum saya akhiri renungan ini, saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Bila setiap kami umat-Mu yang mendengar ini, Tuhan melawat satu persatu, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga, kami berdoa pengurapan-Mu datang kepada mereka semuanya satu persatu di dalam nama Yesus. Anugerahkan roh hikmat, pewahyuan dan pengertian, sehingga setiap firman sudah didengar menjadi pewahyuan, menjadi suluh, menjadi tuntunan, menjadi kekuatan untuk menyertai mereka menghadapi hari-hari sulit ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai mereka semua Tuhan, sehingga hari-hari ke depan yang tidak bisa kami perkirakan ini, Tuhan tetap memberikan ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketentraman dalam tidur. Bahkan apapun kami kerjakan, Tuhan tetap menyertai. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dan tuntunan roh-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Kami adalah orang-orang yang dirancang Tuhan, dibentuk Tuhan menjadi para pemenang sejati. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah sesuatu yang sulit ini Tuhan. Terima kasih, Engkau dipuji, disenangkan di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah kenal doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sudah selesai menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang saya sampaikan walaupun tidak terlalu panjang, kiranya Tuhan memberikan roh pengertian kepada kita, sehingga firman ini masuk dalam manusia batin saudara dan membawa saudara berani menghadapi hari ke depan ini dengan antusias, dengan optimis, dengan kekuatan Tuhan. Dan kita bergandengan tangan untuk hari bersama, kita pasti menjadi para pemenang. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semuanya.